Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu rahim yang saya hormati, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulat zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Riwayat Imam Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulat zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, perkataan bohong, dusta, wal amala bihi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, falaisa lillahi hajatun, maka bagi Allah tidak ada hajat atas puasanya tersebut. Kenapa? Walaupun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun orang itu telah meninggalkan untuk makan maupun minum. Allah menginginkan orang yang berpuasa itu bukan saja ia menahan dari makan dan minum, tetapi ia juga harus menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik dalam perkataan, yang seringkali manusia itu saat berpuasa ada mengeluarkan kata-kata dusta maupun kata-kata kotor lainnya, atau berbuat sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat, maka puasanya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi bersabda, kamin so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu siyamuhu, tidak ada baginya puasa itu illal ju' wal atos, kecuali hanya merasakan lapar dan haus. Nilai yang ia peroleh nol besar. Tidak ada nilai puasanya, tidak ada nilai pahalanya dalam berpuasa. Ia hanya berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Walaupun kalau dikatakan sah saja puasanya karena memenuhi syarat sahnya puasa, tapi nilainya tidak ada, pahalanya tidak ada. Kenapa? Dia bisa melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, ia bisa melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan kewajiban puasanya, dapat menunaikan puasanya, tapi ia tidak bisa menjaga nilai-nilai pahala puasanya lantaran puasanya hanya menahan makan dan minum. Imam Ghazali itu membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul umum, puasanya orang keumuman, orang awam. Apa bentuk puasanya orang awam itu? Orang kebanyakan
ia berpuasa hanya menahan makan dan minum saja. Ia tidak menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Ini adalah puasanya kebanyakan manusia. Hanya sifatnya menggugurkan kewajiban saja. Lalu tingkatan yang kedua adalah saumul khusus. Puasanya orang-orang yang khusus. Model orang yang khusus ini puasanya adalah bukan saja dia menahan makan dan minum, ia pun dapat memelihara anggota tubuhnya, anggota badannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mulutnya dijaga untuk tidak berucap kotor maupun dusta. Kupingnya tidak mau mendengar hal-hal yang mengandung dosa. Matanya tidak mau melihat hal-hal yang mengandung dosa. Tangannya tidak mau memegang, menyentuh, mengambil hal-hal yang mengandung dosa. Kakinya tidak mau dilangkahkan untuk menuju tempat-tempat maksiat atau melakukan perbuatan dosa. Ini tingkatan puasanya orang yang kedua daripada tingkatan-tingkatan puasa. Lalu tingkatan puasa yang ketiga adalah yang puasanya ini luar biasa. Saumu khususil khus, yaitu puasanya orang yang khusus dan khusus. Orang model puasa seperti ini luar biasa. Bukan saja dia menahan tidak makan, tidak minum, ia juga menahan dirinya, anggota tubuhnya daripada hal-hal yang mengandung dosa. Bahkan hatinya pun ia pelihara. Hatinya selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir pada Allah. Dia merasa menyesal kalau hatinya hampa, kosong daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan puasa orang yang tinggi nilainya. Ini adalah tingkatan puasa para anbiya dan juga para aulia. Sedangkan yang kedua ada itu puasanya orang-orang soleh yang ia mempuasakan tubuhnya, anggota dirinya daripada perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil tingkatan paling rendah adalah tingkatan yang kedua. Apalagi kita bisa mencapai tingkatan yang ketiga. Dalam hadis lain Nabi bersabda, laisas siyamu minal akli wasyarab. Bukanlah puasa itu, bukanlah menahan itu dari makan dan minum. Innamas siyamu, sesungguhnya puasa menahan minal lagwi wal farwas, yaitu menahan daripada berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, waropas, dan juga ucapan-ucapan yang mengandung porno maupun perkataan-perkataan kotor. Itulah puasa yang sebenarnya adalah mempuasakan seluruh anggota tubuhnya daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ibnu Rajab mengatakan, ahwanus syam, selemah-lemahnya puasa adalah tarkus syarab wa ta'am, yaitu meninggalkan minum dan makan. Ini adalah, kata Ibnu Rajab, puasa yang paling lemah adalah meninggalkan makan dan minum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kategori yaitu puasa orang-orang yang khusus, apalagi bisa mencapai tingkatan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.